Oke, sebentar ya. Izin share screen ya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat pagi ini ya. Udah pertemuan ke-5 di saya, berarti harusnya minggu depan terakhir, dan teman-teman juga udah mendekati UAS. Semoga mungkin mungkin kalau kalau di saya lebih banyak ini ya, mungkin ya tips-tips atau challenge yang mungkin memang dihadapi di uh, dunia kerja dan praktikal seperti apa. Tapi aku rasa itu nanti bakal membantu teman-teman nanti ketika pengen benar-benar apa ya, melakukan project di dunia data science inilah ya. Nah, di pertemuan kelima ini saya pengen ngebahas sedikit, mungkin mungkin patternnya sama ya kayak di klasifikasi pada pertemuan sebelumnya ya. Di sebelumnya kan saya patternnya ngebahas bisnis dulu di awal, framing problemnya, terus juga ngebahas sedikit kayak data cleaningnya gimana, pre-processingnya gimana, dan modelnya gimana, challenge-challenge yang dihadapi gimana. Lalu biasanya di part 3 saya bakal ngebahas kayak interpretasi dari model itu sendiri gimana, sampai di deliver ke tim bisnis seperti apa. Nah, untuk di pertemuan kelima ini, kita bakal ngebahas sedikit nih terkait challenge-challenge yang mungkin dihadapin di data cleaning, pre-processing spesifik untuk kasus-kasus clustering. Ya, sorry. Nah, materinya masih di link yang sama, di Google Drive yang sama kayak yang teman-teman punya sebelumnya. Jadi kalau misalkan mau refer materinya, ada ketinggalan mungkin sedikit banyak, itu bisa dibuka lagi aja materinya. Atau mungkin kalau teman-teman ketinggalan di beberapa materi, feel free aja motong uh, talks yang saya sampaikan di tengah-tengah, nggak apa-apa, nanti ditanyain. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Outline-nya cuma 2 ini sebenarnya, nggak banyak hari ini. Yang pertama ada ya data cleaning dan processing buat clustering sama modelingnya kayak gimana in terms of challenge yang biasa kita hadapin ya. Apa-apa aja sih sebenarnya challenge-nya. Mungkin sebelum masuk ke challenge, sebenarnya yang kita lakukan di data cleaning, data pre-processing itu kurang lebih sama semua, baik itu di semua kasus ya, baik itu klasifikasi yang udah kita pelajarin di setengah ke belakang, regresi mungkin kalau teman-teman nanti belajar terkait regression, atau clustering, itu sebenarnya konsep terkait bersih-bersih data ini sama semua. Cuman paling yang membedakan adalah apa ya, cara apa ya, metode apa yang digunakan, yang mana kita harus menentukannya itu ketika kita udah paham kayak sifat-sifat dari datanya sendiri seperti apa. Contohnya kayak kalau saya sebut kayak outlier seberapa besar, apakah harus di-remove atau enggak, atau distribusinya apakah udah normal atau belum, apakah harus dibikin normal atau enggak. Itu kan tergantung dari data yang kita punya dan mungkin nanti algoritma yang juga kita terapkan. Apakah kayak ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi atau enggak dari algoritma-algoritma tersebut, ya kan? Nggak cuman itu, tapi juga terkait data pre-processing, mungkin kayak fitur extraction atau fitur engineering, itu kan juga sangat bergantung kepada data yang kita terapkan, use case yang kita kerjakan, dan output yang mau kita hasilkan juga. Nah, itu butuh lebih ke arah kayak mungkin business understanding lebih dalam ya, kalau kalau kita ngobrolin terkait fitur engineering, pasti kayak, oh kemarin kita mau ngeprediksi orang-orang yang beli atau enggak misalkan di sebuah platform. Itu kan pasti banyak banget kan fitur-fitur extraction, ide-ide liar yang mungkin kita kumpulkan yang mungkin mau digunakan sebagai fitur, atau mungkin fitur-fitur engineering lainnya yang mungkin bisa diproses lebih dalam yang sebenarnya
really match buat targetnya seperti apa. Jadi kurang lebih semuanya sama step by step-nya, data cleaning dan pre-processing dan fitur engineering lainnya. Jadi teman-teman nggak belajar hal baru di sini. Cuman yang mau saya highlight di sini adalah challenge-challenge yang mungkin kira-kira teman-teman hadapin. Misalnya kalau ketemu data seperti ini, oh ternyata efeknya seperti ini loh. Itu kita harus kita bakal bahas itu. Mirip-mirip kayak di minggu lalu, ya. Yang pertama adalah mungkin sebelum masuk ke missing values, kalau teman-teman ingat di challenge-challenge yang saya juga mention di klasifikasi, hal yang paling pertama juga saya ingat banget ada mention terkait large dataset juga, datasetnya besar sekali. Itu saya kayaknya lupa masukin di sini. Cuman itu adalah hal-hal yang sering banget kita hadapin juga sebenarnya. Bagaimana kita ngeproses data yang besar itu, dan gimana cara kita nge-pre-proses dan nge-cleaningnya itu nggak jauh beda dengan apa yang kita lakukan di klasifikasi kemarin. Cara nge-solve-nya pun berbeda. Di minggu lalu kita kayak sempat mention sedikit ada beberapa tools ya. Mungkin ini dibahas di mata kuliah lain terkait big data, tapi kita mention kayak ada PySpark atau mungkin kayak parallel processing di Python dan lain sebagainya. Kita selalu bisa melakukan hal itu, ya. Atau mungkin ini hal yang menarik sih. Saya pengen nge-share terkait big large dataset dulu ya. Saya nulis 0 dulu ya. Large dataset. Kayak gini. Nah, gini ya. Kok nggak naik? Nah, gini dulu. Terkadang salah satu challenge yang ketemu di dunia nyata itu adalah timeline-nya terlalu pendek. Dalam artian, kalau misalkan kita mau kick off sebuah project, misalkan kita balik lagi ya ke use case kita yang sering banget kita pakai ya. Kok kebetulan di sini saya nggak kasih. Yang terkait propensity model ataupun segmentasi customer yang di minggu lalu kita bahas ya. Kadang kalau datasetnya terlalu besar, kalau teman-teman nge-training model di baik itu lokal ataupun baik itu di cloud, entah menggunakan Google Colab ataupun menggunakan mungkin beberapa notebook yang disediain oleh Google Cloud Platform, misalkan kalau memang misalkan teman-teman punya, itu kadang proses trainingnya lama, apalagi mungkin spesifik untuk algoritma-algoritma yang mungkin cuman bisa menggunakan CPU aja dalam pemrosesannya. Ya kayak misalkan teman-teman udah belajar apa aja, KNN, Decision Tree, mungkin kayak gitu-gitu. Kalau teman-teman pakai package kayak Scikit-learn itu kan rata-rata pemrosesannya pakai CPU. Nah, biasanya ini sharing aja. Biasanya kalau di company-company, kalau saya sendiri sih sebenarnya spesifik di tim saya, kadang untuk mempercepat prosesnya kita banyak sekali menggunakan teknologi cloud. Jadi nggak cuman training nggak cuman dilakukan dengan menggunakan Python programming, dengan menggunakan package scikit-learn misalkan atau TensorFlow kalau teman-teman mau pakai deep learning. Tapi kita juga sering menggunakan machine learning bawaan SQL. Ini salah satu yang menarik menurut saya. Saya nge-share sedikit aja terkait BigQuery ML. Nah, kalau teman-teman pasti udah familiar dengan SQL, gimana cara kita kayak ngambil data, nge-retrieve data dengan menggunakan bahasa SQL. Dengan menggunakan bahasa SQL kayak select nama kolomnya, from table-nya apa, where filternya apa dan lain sebagainya. Nah, kalau di BigQuery itu adalah salah satu buat cara kita buat mengambil data di cloud, yaitu Google Cloud Platform dalam artian di sini. Nah, banyak sekali function-function bawaan di BigQuery yang sebenarnya udah support machine learning, dan ini sangat bisa ngebantu kita kayak cutting time
dari pemrosesan atau analisis dan semua pekerjaan yang kita lakukan. Jadi instead of kita runningnya lebih lama lagi kayak di lokal ataupun dimanapun itu, kita selalu bisa pakai bawaan BigQuery buat nge-utilize aja sebenarnya uh, teknologi di cloud sana yang pemrosesannya saya bisa bilang jauh lebih cepat. Mungkin 2 sampai 3 kali lebih cepat dibandingkan saya kayak nge-training di lokal saya dalam artian. Dan itu juga udah support banyak sekali algoritma-algoritma yang udah ada kayak linear regression, logistic regression, k-means di sini yang kita baru pelajarin juga dan lain sebagainya. Jadi dan juga udah support kayak di neural network juga, Boosty3 juga, Random Forest juga sudah ada. Ini cukup komplit sebenarnya. Dan kalau teman-teman mau ngelihat contohnya, saya nggak ingat di sini ada contohnya atau enggak. Tapi sesimpel kayak kita nge-query kayak create model bla 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 bla, lalu select all from bla 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 where bla bla bla. Sesimpel ini ketika kita kayak mau ngebikin sebuah machine learning model dan kita pengen tahu hasilnya seperti apa in terms of kayak akurasi, precision, recall, dan lain sebagainya. Kalau diklasifikasi, kalau di clustering kita juga bisa melakukan evaluasi berdasarkan matriks-matriks yang kita punya lainnya. Dan ini menurut saya salah satu shortcut yang saya sering gunakan sih kalau tim bisnis ngeset deadline-nya sangat cepat sekali. Jadi dengan ini saya bisa kayak udah ngedapetin dan melakukan prediksi secara batch dalam artian misalkan saya punya dataset table yang harus diprediksi dan saya mau ngeprediksi dengan menggunakan model yang saya bikin dari BigQuery ML ini misalkan ya, dan saya bisa dapetin hasil prediksinya dengan cepat dan nanti bisa langsung dicoba divalidasi dan dievaluasi oleh tim bisnis dengan cepat. Dan ini biasanya cutting time-nya sendiri kalau misalkan saya ngebikin model sampai dari kick off sampai model mungkin membutuhkan kayak waktu 2-3 minggu paling enggak. Dengan ini biasanya saya bisa nge-cutting time sampai setengahnya, sampai 1,5. Jadi ini salah satu solusi yang saya cukup sering pakai juga ketika saya bermain large dataset, ya terutama buat modeling. Oke, dan nggak cuma modeling sebenarnya, tapi kalau teman-teman kayak explore lagi di luaran di BigQuery ML ini terkait kayak standarisasi, normalisasi atau sebenarnya yang basic-basic yang udah di-provide ya di BigQuery ML itu sendiri, teman-teman bisa speed up the process juga terkait hal itu. Jadi ya, jadi nggak perlu utilize kayak parallel processing manual di lokal komputer teman-teman, tapi teman-teman udah bisa utilize dari BigQuery itu sendiri buat melakukan semua standarisasi dan normalisasi itu. Ya, kalau mau tahu detailnya, saya baru kepikiran buat nyampain terkait ini hari ini. Jadi kalau mau tahu detailnya mungkin teman-teman bisa ini ya lebih explore lagi di dokumentasi ini ya. Jadi FYI aja ke teman-teman. Oke? Itu buat large dataset. Yang kedua adalah pasti missing values. Missing values itu selalu menjadi problem sebenarnya ketika kita melakukan apa ya modeling lah di data kita. Pasti efeknya adalah itu bakal kayak introduce bias ya. Jadinya ada yang aneh lah di data kita dan itu pasti juga nanti impact ke hasil clustering yang kita punya juga. Kalau misalkan kita nggak ngehandle si missing values ini secara baik. Ngehandle-nya gimana? Ngehandle-nya sama lah yang kayak udah kita pelajarin ya. Mungkin kalau mau di remove row-nya bisa, atau mau kalau misalkan missing values ya terlalu banyak di drop kolomnya juga bisa. Ini tergantung teman-teman treatment-nya seperti apa, tapi juga teman-teman harus paham alasan dibalik perlakuan atau ya perlakuan buat melengkapi data itu seperti apa. Dan teman-teman juga harus eksperimen juga sebenarnya kan apakah dengan nge-remove baris tersebut atau kolom tersebut itu bakal secara performa seperti apa. Ya. Nah, di sini saya mau nge-share sedikit aja sih kayak bayangan teman-teman sebenarnya kayak
efek dari missing value itu gimana ya? Nah, saya nyomot salah satu dari paper aja sih contohnya. Saya nggak punya contoh yang konkret yang bisa di-share di dunia kerja sebenarnya pada saat ini. Ini saya dapat dari salah satu paper nih. Dia very specific ya. Missing value imputation, improve clustering and interpretation dari datanya yang mereka punya. Ini paper tahun 2008 dan juga udah lama sekali. Nah, di sini mereka nyoba dengan menggunakan dataset yang namanya Ronon 05 di sini. Kalau teman-teman ingat, lihat, dan ada missing values-nya ada macam-macam nanti, ada 10%, ada 5% dan lain sebagainya kalau di eksperimen yang mereka lakukan. Nah, teknik-teknik imputasinya juga macam-macam. Saya nggak bakal ngebahas detail ya teknik-teknik imputasi di sini karena jujur saya juga nggak agak jarang sebenarnya. Hampir nggak pernah bahkan menggunakan beberapa teknik imputasi yang kompleks kayak gini. Mereka mention kayak mungkin imputasinya bisa pakai regresi dengan menggunakan support vector regression misalkan, atau misalkan pakai apapun lah, semua yang di sini ya ada, uh, kita nyebut singkatannya aja ya, ada ILLS, ada LLS, ada Bayesian PCA, ada Kinnear-Snake-Bor. Somehow mereka melakukan prediksi dengan KNN untuk ngelengkapin si missing data tadi dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak. Uh, uh, Seperti yang saya mention sebelumnya tadi, saya tidak pernah di real kerjaan yang sangat praktis ini jarang dipakai karena ini cukup menambah kompleksitas. Kecuali kalau memang ternyata ini adalah problem yang benar-benar muncul besar sekali, mungkin kita bisa implementasi kayak gini. Tapi di dunia aslinya kita cukup pakai yang udah ada kayak tadi saya sebutin kok, pakai min, median, modus, atau pakai di remove aja row-nya atau di remove aja kolomnya. Itu biasanya yang kita lakukan dan itu juga lebih dari cukup lah buat diproses lebih lanjut ya. Nah, kalau teman-teman mau ngelihat seperti apa sih hasilnya, hasilnya bisa dilihat, hasilnya bisa dilihat di salah satu hasil dari dataset ini. Kalau kita ngelihat ada dua sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y di sini ya. Oh, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya kita ngelihat adalah persentase dari missing values-nya. Mulai dari 0,5%, 1%, 5%, 10%, 15%, 20%. Ya. Dan ini kita ngelihat di sumbu Y-nya adalah error-nya sendiri. Ya, ketika kita mau melakukan, di sini konteksnya adalah clustering. Saya nggak ngebahas ya cara mereka ngitung errornya, tapi teman-teman cukup tahu dulu aja bahwa setiap kita kayak punya lebih banyak missing data di dataset kita, kecenderungan errornya naik ya sebenarnya. Kalau kita ngelihatnya dari 0,5%, 1% ke 5% juga naiknya drastis banget, 5-10 juga naik, walaupun mungkin kurang tajam ya naiknya, tapi ini bakal naik gradually ya. Nah, di sini juga mengindikasikan bahwa semakin tepat juga metode-metode missing values yang teman-teman lakukan itu bakal ngefek banget juga sebenarnya kan ke performanya teman-teman. Kayak kalau kita ngelihat di sini itu adalah yang hitam ini adalah N imputation. Kayaknya ini no imputation kalau saya nggak salah ingat. Ini tanpa kita lakukan imputasi sama sekali buat yang hitam, tapi buat yang lain-lainnya kayak merah, hijau ini udah kita lakukan imputasi dengan menggunakan beberapa metode yang mereka punya ya. Nah, di sini menarik nih, ketika kita kayak menggunakan metode yang tepat, errornya itu juga turun drastis, significantly sekali buat masing-masing model yang kita punya. Dalam artian, mungkin kalau saya nggak salah lihat di sini, mungkin merah ya yang paling bagus ya secara error ya, support vector regression yang produce atau outperform metode-metode lainnya. Jadi make sure aja ketika teman-teman melakukan atau imputasi missing values, teman-teman selalu ngevaluasi hal-hal kayak gini. Kayak, oh pakai metode ini performanya berapa ya? Oh pakai metode itu performanya berapa ya? Kalau memang teman-teman matters banget terhadap performa atau
dan butuh ngehandle missing value ini secara detail. Oke. Saya bakal pause dulu dari dua hal yang saya sampaikan terkait large dataset dan missing values. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan ya monggo. Mas Rizky, berarti kalau nemu missing values diapakan biasanya? Dihapus saja gitu kan? Iya, ini sebenarnya lagi-lagi tergantung ya, Mas, tergantung dari Hmm. datanya. Atau kalau mau kita eksperimental juga boleh kan sebenarnya kan. Bisa tadi kan bisa di Iya sih. remove row-nya, bisa pakai median paling gampang ya, atau min, atau modus, atau pakai metode-metode yang kayak gini. Ini lebih metode-metode lebih kompleks. Saya kan kayak Mas Rizal lebih paham kalau yang ini. Atau mungkin kayak kalau udah terlalu banyak di remove aja columns-nya. Biasanya ini yang kita lakukan ya. Selain metode-metode ini. Oke. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain nggak? Nggak. Kalau mau tulis di chat juga nggak apa-apa. Oh, boleh. Mas Ramadan ya. Maaf, saya ingin bertanya. Monggo, monggo. Untuk yang BigQuery tadi itu artinya apa sih Pak? BigQuery itu? Saya masih kurang Oke. paham. Oke. Menarik. Oke, jadi BigQuery itu sebenarnya adalah salah satu ini. BigQuery is a serverless and cost-effective enterprise data warehouse. Jadi kalau teman-teman belajar data warehouse, BigQuery itu adalah data warehouse, tapi yang disimpan di cloud, Google Cloud. Nah, itu sebenarnya sama kayak ketika kalau misalkan teman-teman bikin data warehouse di I'm not sure sebenarnya kalau data warehouse dibikin di mana yang teman-teman pelajarin di perkuliahan ya, apakah di lokal komputernya teman-teman ataukah di mana. Tapi di sini dari teknologi BigQuery itu menyediakan teknologi itu buat teman-teman nyimpen data, mulai dari data lake-nya sampai ke data mart-nya. Jadi di dalamnya banyak sekali table-table yang teman-teman ready buat pakai, yang buat siap kita olah. Table-table itu tentu kita bisa akses dengan mudah dengan SQL biasa sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman udah belajar kayak MySQL atau Postgre atau apapun itu di basis data atau basis data lanjut mungkin teman-teman melakukan hal yang sama. Nah, tapi di BigQuery itu banyak sekali hal-hal yang teroptimize di data warehouse yang mungkin nggak open to public nih, kayak teknologi mereka seperti apa. Nah, nggak cuman, jadi sebenarnya data warehouse yang bisa kita retrieve data dengan menggunakan SQL, tapi fungsinya lebih dari itu. Mungkin mirip kayak spreadsheet mungkin ya. Spreadsheet kan juga udah banyak ya sebenarnya function-function kayak ya kalau misalkan teman-teman mau melakukan machine learning itu kan sebenarnya juga udah ada beberapa ya. BigQuery itu juga menyediakan provide function-function demikian. Jadi kita bisa tinggal panggil aja functionnya, kita tinggal panggil aja ya method yang memang udah ada, kita bisa ngebersihin data dari sana secara langsung, ngetrain modelnya secara langsung dengan menggunakan bahasa SQL ya, nggak menggunakan Python, nggak menggunakan apa. Kita ngetrain machine learning model kita dengan SQL. Jadi outputnya adalah sebuah model yang mana modelnya nanti bisa ngeprediksi data yang kita punya nanti. Gitu Mas Ramadan. Pak, mau tanya lagi apa boleh ya? Boleh. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu kan tadi Bapak menyebutkan kalau pernah ada kejadian di mana deadline-nya yang dikasih oleh tim bisnis dekat itu melakukan batch test ya, kalau saya tidak salah dengar. Sorry. Pertanyaannya apa? Ini tadi kan Bapak sempat menyebutkan kalau misalnya pernah terjadi kalau tim bisnis memberikan deadline Ya, untuk program itu sempat hanya sebentar gitu. Jadi ya. melakukan tes batch test. Benar. Pasti sebenarnya tergantung kebutuhannya ya. Kalau memang diberikan deadline yang sebentar sekali, kita juga harus calm dengan kompleksitas yang kita punya. Kalau kita ngebikin prediksinya yang online, itu kan dan real time, itu kan juga butuh effort yang lebih besar. Kita cuma bisa nge-provide secara batch prediction aja.
dan itu bisa di-provide dengan BigQuery ini pada saat itu. Tapi kalau teman-teman ngebikin kayak model dengan menggunakan Python kan selalu bisa juga ya menggunakan batch prediction dengan kalau di scikit-learn kan bisa pakai yang dot predict contohnya kayak gitu-gitu. Oke. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Dari yang lain ada nggak mungkin? Atau kalau ada pertanyaan lagi monggo ya. Oke, kalau belum, mungkin kita lanjut aja ya. Nanti kita pause lagi di tengah-tengah atau teman-teman drop pertanyaannya di chat atau Q&A juga boleh. Nanti kita bahas ya pelan-pelan ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah outlier. Kayaknya outlier saya udah ngebahas minggu lalu. Outlier ini juga selalu menjadi challenge yang sering banget dihadapin dan susah untuk di-handle. Susah gampang sebenarnya. Susah gampang. Yang pasti mereka ngefek banget ke clustering result kita. Jadi ada pattern-pattern tertentu yang muncul, ya kan. Maka dari itu kalau di gambar ini kan kelihatan banget ya sebenarnya kita bisa nge-cluster ini jadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Dan beberapa outlier di sini kayak jadi sebuah distorsi banget ya ke dataset yang kita punya, dan entah itu nanti bakal masuk ke cluster 3 atau kita ngebikin sebuah cluster baru aja, itu kan tergantung data kita seperti apa nanti ya. Nah, maka dari itu ini sangat penting sekali. Teman-teman kayak cara ngedefine outlier itu sendiri penting, cara ngehapus outlier itu penting. Biasanya kalau di clustering outlier ini udah pasti dibuang sih, karena biasanya dia bakal ngefek banget ke performanya ya. Nah, ini bakal ngefek signifikan sekali sebenarnya kalau teman-teman melakukan modeling. Saya nyomot lagi sih sebenarnya di salah satu riset yang mereka punya, maaf. Gimana cara kayak impact dari outlier removal di algoritma yang mereka punya. Jadi saya nggak ngebaca paper ini secara deep. Saya cuma ngambil satu hasil eksperimen yang mereka punya aja. Ketika mereka mempunyai outlier yang mulai dari 1% dan itu dihapus, lalu 5% outlier dan dihapus, lalu ada 10% outlier dan itu dihapus. Dan gimana ketika mereka menghapus itu, kualitas performa dari model clustering mereka bertambah ya. Ini bisa dilihat, teman-teman cukup fokus di bagian yang ini aja mungkin ya, biar nggak terlalu bingung sama definisi-definisinya. Increase in quality. Mereka di sini menggunakan beberapa evaluation method. Ada Dunn Index atau ada Davis-Baldwin Index. Kita nanti ngebahas metode-metode evaluasi ini di minggu depan aja ya. Kapan pakai ini, plus minusnya mungkin apa, dan gimana interpretasinya juga ya. Di sini kelihatan nih, baik dari evaluasi dengan menggunakan Dunn atau Davis-Baldwin, kelihatan banget ketika outlier-nya itu lebih banyak yang terdeteksi, dan juga outlier-nya pun dihapus juga di dataset yang mereka punya, itu bakal improve modelnya perlahan ya kalau kita ngelihatnya. Nggak perlahan sih, drastis ini. 1% dihapus, kita dapat 52%. Lalu 5% dihapus, itu naik ke 63. 10% dihapus, itu naik ke 67, dan lain sebagainya. Saya yakin pada suatu titik sebenarnya ketika remove outlier ini, nanti performanya itu bakal nanti cukup stagnan sebenarnya, penghapusan outlier ya. Nah, mungkin di atas 10% sedikit, mungkin itu bakal cukup stagnan nanti kalau kita hapus. Tapi outlier di atas 10% itu juga udah cukup banyak sekali sih, jadi agak cukup jarang. Nah, hal yang serupa kita ketemu juga di Davis-Baldwin buat evaluasi performance-nya ya, mulai dari 65 ketika kita ngehapus outlier 1%, naik ke 78, naik ke 82 ketika kita ngapus ke 10%.
Dan ini cukup signifikan resultnya sebenarnya kalau kita ngelihat kalau kita melakukan kayak uji statistik kayak pakai chi-square misalkan, kita bisa ngedapat kayak p-value-nya di sini cukup kecil sekali. Jadi cukup signifikan untuk perubahan-perubahan ini. Maka dari itu sih catatannya mungkin mirip-mirip kayak di 3 minggu lalu materi yang saya sampaikan ya, kayak apapun percobaan yang teman-teman lakukan, lagi-lagi entah itu nge-remove outlier pakai, katakanlah teman-teman belajar z-score ya, mau pakai remove outlier dengan z-score-nya value-nya 3 misalkan, itu performanya harus teman-teman lihat kayak gimana. Terus juga klasternya juga harus digambarkan seperti apa sih, apakah make sense atau enggak ketika teman-teman ngeplot pakai scatter plot contohnya, atau ketika teman-teman interpretasi atau baca distribusi datanya, itu kira-kira make sense atau enggak ya. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, mungkin cuman itu sih buat yang outlier sih, nggak banyak sih. Jadi misalkan kalau teman-teman ketemu outlier, pasti solusinya adalah ya tadi, entah itu di remove, atau teman-teman bisa menggunakan algoritma-algoritma yang mungkin robust sama outlier-outlier tadi. Dalam artian di sini kita punya, mungkin teman-teman belajar algoritma K-means dan hierarchical clustering, kalau nggak salah ingat. Nah, di sini sebenarnya ada juga beberapa metode clustering yang cukup sedikit robust lah terhadap outlier. Salah satunya mungkin di B-scan. Jadi kalau teman-teman penasaran, teman-teman selalu bisa kayak melakukan 2 eksperimen ini ya, dari algoritma yang kayak K-means sama di B-scan. Kalau misalkan ada data outlier tuh performanya secara hasil clusternya gimana ya. Nah, kelihatan di sini ada dataset molecular localization di sini ya. Raw datanya adalah data yang abu-abu ini. Maaf. Raw datanya adalah data yang abu-abu ini. Nah, ketika kita aplikasikan di B-scan di dalamnya, kita benar-benar lihat kayak apa istilahnya ya kalau di B-scan ya, kepadatan, bukan density-nya, density dari data point itu seberapa dekat, seberapa dense. Lalu untuk mungkin data point yang agak berjauhan, kayak misalkan 3 ini kan nggak cukup dense terhadap yang lain ya. Ini mungkin kita bisa jadikan atau anggap itu sebagai noise kalau di sini. Jadi output dari B-scan itu sendiri adalah kita punya cluster 1, cluster 2, dan beberapa noise di dalamnya. Ya, jadi catatan aja kalau memang misalkan teman-teman punya outlier dan outliernya itu dirasa cukup legit, ya, valid, ya, dia bukan kayak salah input atau bukan, pokoknya adalah case-case yang memang outlier seperti itu teman-teman yakin ada, ya, dan bukan error dan nggak mau dihapus, ya, teman-teman selalu bisa pakai algoritma-algoritma yang robust terhadap outlier kayak di B-scan ini, ya. Kalau misalkan teman-teman bertanya-tanya gimana sih cara implementasinya, saya nggak ngajarin yang terlalu ini ya, mathematics behind di B-scan ini ya, tapi teman-teman selalu bisa aja, kalau saya, kalau perspektif data science yang benar-benar riset di bisnis seperti apa, teman-teman selalu bisa aja pakai bawaan-bawaan package-package yang ada, contohnya kayak dari scikit-learn di B-scan kayak gini, atau metode-metode lainnya lah yang mungkin kalau teman-teman baca referensi dan itu cukup robust, teman-teman selalu bisa pakai, ya. Teman-teman bisa pakai ini sklearn cluster di B-scan buat implementasinya, dan selalu aja ikutin hyperparameter yang mungkin bisa di optimize di sana, ya. Atau ada algoritma lainnya, banyak sih sebenarnya algoritma lainnya. Salah satunya adalah LOF atau local outlier vector. Saya nggak bakal ngebahas detail lagi ya terkait ini ya. Kalau mungkin teman-teman mau baca lebih deep, boleh banget nanti di luar sesi ini. Tapi ini buat nge-introduce teman-teman aja dan aware, biar teman-teman aware kalau algoritma buat clustering itu banyak dan teman-teman harus bisa sesuaikan dengan use case-nya teman-teman, ya.
harus paham, data itu harus dipahamin dulu, diresapin dulu nih. Nggak boleh tiba-tiba kayak, oh pakai algoritma K-means tiba-tiba, atau oh pakai algoritmanya hierarchical clustering tanpa tahu kenapa pakai algoritma itu. Itu nanti bakal efek banget ke hasil performanya, terus interpretasinya juga biasanya bakal lebih sulit, dan juga agak kurang valid lah nanti kalau teman-teman mau ngedeliver itu ke stakeholders. Ya, itu buat yang outlier. Next-nya mungkin saya ngebahas fitur scaling ini aja sebelum pause ya. Terkait fitur scaling dan normalization itu juga salah satu challenge yang pasti kita hadapin di cluster. Sebenarnya selama saya banyak sekali mentoring kayak di 3-4 tahun terakhir, terutama buat kayak fresh graduate atau mungkin entry level data science atau entry level data analyst. Banyak sekali sebenarnya yang kesulitan sebenarnya kayak oh datanya skew nih, oh datanya kayak gini nih. Ini harus di scaling nggak ya? Ini harus dinormalisasi nggak ya? Pakai algoritma apa ya sebenarnya? Pakai cara apa ya? Itu adalah salah satu pertanyaan yang selalu saya dapat sebenarnya ketika ngobrol dengan mereka-mereka sebenarnya. Dan memang saya sadari itu ketika teman-teman tidak melakukan scaling atau normalisasi yang tepat, biasanya pasti ngefek sekali kan ke model teman-teman. Dalam artian di sini adalah model clusteringnya teman-teman. Ya, di sini kita bisa ngelihat modelnya itu sensitif sekali terhadap skala yang berbeda. Dalam artian, contohnya deh, kalau teman-teman menggunakan algoritma K-means clustering. K-means clustering itu gimana? Yang centroid ya, centroid. Oke, misalkan ada beberapa data point ini. Lalu ada centroid ya, harusnya biasa di tengah-tengah kan. Kayak gini. Nah, jelek banget gambarnya, agak jauh deh. Nah, di setiap data point ini kan, kita kan nanti bakal menghitung ya, berapa sih jarak data point ini ke centroid ini kan. Jadi ada unsur perhitungan jarak di sana kan sebenarnya kan. Ada unsur perhitungan jarak di sana. Nah, ini notes dari aku sih. Ketika teman-teman ketemu nih basis-basis algoritmanya, dalemannya ada kayak istilah ngitung jarak, ngebandingin jarak antara dengan menggunakan fitur satu dengan fitur lainnya, itu tanamkan aja di pikirannya teman-teman bahwa itu penting banget untuk di scaling buat semua fiturnya. Karena yang mungkin saya sampaikan di minggu lalu ya, mungkin ya, kalau saya nggak salah ingat. Misalkan teman-teman punya fitur A yang skalanya adalah 1 sampai 5, terus fitur B yang skalanya adalah 1 sampai 1 juta misalkan. Ya kan? Kan penambahan 1 di fitur A, jadinya 2. Ini tidak setara dengan penambahan 1 di fitur B. Kan ini kayak 2 dibanding 5, ini 2 dibanding 1 juta kan nggak signifikan ya jumlahnya. Itu adalah salah satu yang kayak ngebikin ini perhitungannya juga nggak fair sebenarnya. Ya kan? Maka dari itu penting banget teman-teman kayak nyamain skalanya semuanya. Jadi penting banget semua variabel atau fitur itu di-treat secara sama. Nah, di sini saya nulis ya, all variables are treated equally during clustering. Jadi satu fitur itu tidak dirasa lebih penting dibandingkan fitur lainnya. Ya, takutnya nanti semakin besar fitur B, misalkan di sini 500.000. Ini impact dari fitur A itu nanti nggak bakal kerasa, bakal ketutup banget. Makanya itu penting banget semua fitur itu di-treat secara equal dengan skala yang sama. Misalkan ini dirubah ke skala 0 sampai 1, ini juga diubah ke skala 0 sampai 1. Jadi semua perhitungan itu adil dan lebih secara komputasi pun juga lebih sederhana ya harusnya ketika kita compare sebelum yang dinormalisasi. Ya. Dan saya rasa minggu lalu juga udah ada contoh hasilnya ya, kalau saya tunjukin ya. Ketika kita menggunakan algoritma K-means, salah satu contohnya, hasil
cluster yang kita dapat adalah seperti ini. Contohnya ada 4 cluster. Ada yang kuning, ada yang biru, ungu, dan hijau. Nah, kita di sini ngebandingin, kita di sini punya 2 fitur antara tinggi badan dan berat badannya. Kalau kita interpretasikan jadinya apa ini interpretasinya? Ada 4 kelas di sini. 4 kelas di sini adalah orang-orang yang berat badannya 40 sampai 60 tapi tinggi badannya antara 1,4 meter sampai 1,9 meter. Lalu kelas yang kedua adalah beratnya 60 sampai 80 tapi tinggi badannya 1,4 sampai 1,9. Kayaknya kalau klasternya jadinya seperti ini kan kayak di klasternya berdasarkan weight aja ya jadinya. Kita nggak nge-cluster berdasarkan height tinggi badannya dengan tepat ya kan. Jadi in a way kita cuma nge-clusternya by weight aja. 40 sampai 60, 60 sampai 80, 80 sampai 100, 100 sampai 120. Kan mungkin jadinya sia-sia aja ya ketika kita nambahin satu fitur weight di sana. Kayak nggak ada fungsinya juga, ya kan? Ini cuman kita punya mungkin orang-orang yang obesitas sekali, obesitas biasa aja dan cenderung normal misalkan atau kurus sekali misalkan. Ya. Nah, tapi kalau teman-teman nge-compare nih kalau yang menggunakan fitur scaling atau normalization itu kira-kira efeknya seperti apa ya? Ini bakal jadi seperti ini. Teman-teman bisa ngelihat yang di sebelah kiri dulu ya. Sebelah kiri itu kelihatan sekali di sini ada tinggi badan yang udah di standardize, yang skalanya dari -1,5 sampai 1,5. Lalu yang di sumbu Y di sini kita ngelihat ada berat badan yang di standardize juga ya, dari -1,5 sampai 1,5. Di sini mungkin klasternya interpretasinya berbeda ya kan, dan ini lebih variatif ya kan, di mana klaster pertama yang hijau ini, klaster kedua yang ungu, 3 yang ini, 4 yang ini. Mungkin kalau kita baca ketika angkanya masih di scaling lebih sulit ya. Coba kita ngelihat di gambar yang di sebelah kanan ini, setelah kita ubah scalingnya ke jadi angka yang aslinya. Nah, di sini kan insight-nya lebih kebayang ya kan? Kalau kita baca bareng-bareng adalah mungkin klaster yang pertama yang hijau ini itu adalah orang-orang yang memang berat badannya 40 sampai 80 mungkin cenderung normal mungkin ya. Ya cenderung normal lah, kurus dan normal. Tapi dia tinggi badannya memang nggak tinggi-tinggi banget. Dia ada 1,4 sampai 1,6. Nah, mungkin klaster 2 ini yang agak aneh nih, dia tinggi sekali, cuman mungkin berat badannya mungkin nggak terlalu besar, kayak 40 sampai 60. Kok ada treatment tertentu mungkin yang bisa kita lakukan untuk klaster seperti ini. Atau mungkin klaster ketiga, mungkin ini yang cukup obesitas ya kayaknya, dari 80 sampai 120 ya. Di mana tinggi badannya cuma 1,4 sampai 1,6. Ini kan kerasa banget ya efeknya ya, dengan tinggi segitu tapi mereka punya berat badan yang cukup besar sekali. Mungkin treatmentnya seperti apa pasti berbeda. Sama halnya dengan yang keempat, di mana mungkin tinggi badannya cukup tinggi nih, 1,7 sampai 1,9, tapi berat badan mereka juga cukup tinggi. Mungkin ada beberapa yang normal di antaranya karena tinggi badannya juga tinggi sekali, 1,9 ya. Nah, jadi treatmentnya pasti berbeda ya ketika kayak teman-teman compare yang sebelumnya yang ini ya cuman tercluster by weight aja karena mungkin skala dari ini berbeda sama yang benar-benar kita apa namanya standardize variabel-variabel atau fitur-fitur yang kita punya. Jadi penting banget dan itu sangat mempengaruhi hasil interpretasi yang teman-teman punya nanti, dan rekomendasi yang di deliver ke stakeholder pun juga pasti berbeda. Ya, oke, saya bakal pause lagi sampai sini dulu. Kalau dari teman-teman ada yang mau ditanya, monggo ya ditanya ya. Dari 2 tadi ya, ada fitur scaling sama outliers.
Oke, kalau nggak ada, mungkin kita lanjut dulu ya. Ini nggak ada coding-codingnya sama sekali sih. Ini nggak ada praktikal sama sekali sih. Cuman uh, uh, apa ya, kasih highlight aja ke teman-teman kayak efeknya apa sih dari hal-hal kayak ini. Sisanya adalah yang keempat adalah categorical data. Ini menarik sih sebenarnya. Ketika kita punya categorical data, kan biasanya kita melakukan encoding, ya kan? Entah itu dengan menggunakan, teman-teman mungkin yang paling familiar adalah menggunakan one hot encoding, ya kan? One hot encoding itu di mana kayak misalkan ada male, female, apakah dia 0 atau 1, apakah dia 0 atau 1, ya kan? Lalu ada label encoder, misalkan ada pendidikan. Kalau SD misalkan dia 1, SMP dia 2, SMA dia 3, S1 dia 4 dan seterusnya. Jadi kayak ada tahapannya gitu, ada kelasnya, ada jenjangnya, ya kan? Kayak gitu-gitu dan lain sebagainya. Banyak sekali metode-metode encoding yang mungkin kita terapkan kalau di data categorical. Nah, menariknya kalau di clustering itu kita selalu menggunakan data yang numerik. Dan selalu ada hal-hal menarik yang challenging sebenarnya ketika kita melakukan data categorical. Nah, maka dari itu butuh perlakuan encoding yang kita bahas sebelumnya tadi ya, kayak one hot encoding atau label encoder buat diinterpretasi dengan tepat lah. Nah, memang ini nanti bakal nambah kompleksitasnya. Pasti nambah kompleksitas. Apalagi kalau misalkan categorical datanya itu banyak sekali, ya kan? Kayak misalkan ada, ini aja pendidikan ada 4, ya kan? Kalau misalkan kita mau melakukan one hot encoding, misalkan jadinya bisa banyak. Kayak misalkan kita mau punya data kota misalkan. Kota ternyata kategorinya banyak sekali, ada lebih dari 30, 40 misalkan yang kita punya datanya. Lalu kan kalau kota itu mungkin kurang tepat ya kalau kita pakai label encoder. Kita biasanya melakukan one hot encoder kayak kota-kota apa aja. Maka dari itu tuh bakal nambah kompleksitas yang lebih besar. Nah, kalau teman-teman udah kerasa nih, oh fiturnya gara-gara encoding ini terlalu banyak, terlalu kompleks jadinya. Teman-teman harus cari cara, gimana caranya buat handle hal ini. Salah satunya mungkin ada teknik namanya dimensionality reduction. Saya nggak yakin teman-teman udah belajar ini apa belum, tapi di mata kuliahnya nggak ada, di mata kuliah yang ini nggak ada, yang saya ingat. Tapi inti dari si dimensionality reduction ini adalah teman-teman kayak bisa ngerubah data-data dari yang mungkin kompleks sekali menjadi data yang lebih simple. Contohnya kayak gini misalkan, contohnya kayak, oh kita punya 3 fitur, fitur dari Gen 1, Gen 2, dan Gen 3. Ini memberikan ciri-ciri yang berbeda-beda lah mungkin terhadap spesies tersebut misalkan. Ya. Dari 3 fitur ini mungkin dirasa, oh terlalu banyak nih 3 fitur ini. Kita mau coba nge-simplify ini deh biar secara visualisasi itu lebih mudah dipahamin, atau mungkin nggak secara visualisasi tapi secara interpretasi juga bakal kelihatan data-datanya ini seberbeda apa antara satu data dengan yang lainnya. Nah, kelihatan nih kayak misalkan dari yang awalnya 3 fitur, Gen 1, Gen 2, Gen 3, ini kita simplify sedemikian rupa hanya menjadi 2 fitur aja. Kita nyebutnya kayak kalau di PCA ada namanya PC1, ada namanya PC2. Kelihatan ya di sini yang visualisasinya kompleks sekali, 3 dimensi seperti ini. Ya, ada yang ini kan 3 dimensi ya. Kalau ada 3 fitur kan pasti kita nggambarin dia 3 dimensi ya. Peletakannya pun di mana, tapi dengan menggunakan si PCA ini ya kita bisa kayak memetakan semuanya dengan lebih simpel 2 dimensi karena kita bisa nge-mapping ya dari yang awalnya 3 dimensi ke 2 dimensi aja. Jadi ini bakal nge-reduce dimensi yang kita punya dari datanya
tanpa menghilangkan banyak informasi dari data yang kita punya juga. Jadi gimana cara kita nge-compress data itu sedemikian rupa. Nah, efek lainnya adalah yang pertama adalah lebih mudah ya kita lihat gambarnya ya kalau 2 dimensi ya ketimbang 3 dimensi seperti ini. Ya kan? Kelihatan nih, oh yang hijau ini dia separate sendiri nih di satu klaster mungkin. Yang merah juga spesifik ini di posisi-posisi yang gini. Yang biru juga spesifik dan yang ungu juga spesifik. Agak susah kalau kita bandingkan dengan yang 3 dimensi ya. 3 dimensi kan gini, terus agak tabrakan juga sama yang ini. Terus mungkin yang ini lebih agak ke kanan, yang merah lebih agak ke kiri dan seterusnya. Jadi secara visualisasi kita lebih mudah melihatnya dan juga lebih mudah interpretasinya. Dan secara apa ya? Secara algoritma clustering saya rasa juga lebih sederhana buat nge-classify 4 cluster ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita selalu bisa menghindari curse of dimensionality. Ya. Kalau teman-teman familiar dengan istilah ini, itu adalah di mana ketika kita memiliki terlalu banyak fitur di dataset kita, tapi fitur-fitur tersebut ternyata sebenarnya nggak berguna banget kok. Itu cuma nambah kompleksitas dari model yang kita punya. Ya, kalau misalkan jujur saya nggak terlalu banyak baca kasus-kasus curse of dimensionality di clustering seperti apa. Tapi kalau teman-teman mungkin belajar di klasifikasi, kayak penambahan fitur itu tidak selalu meningkatkan akurasi. Saya nggak ingat di pertemuan sebelumnya pernah menyampaikan atau enggak, tapi kayak misalkan ini fitur, ini akurasi misalkan ya, dari 1 sampai 20 misalkan. Penambahan fitur ini di awal-awal memang selalu nambah akurasi. Tapi at some point, at some level, biasanya dia akurasinya bakal keep stagnan terus. Ketika kita nambah fitur dengan jumlah yang besar. Ini salah satu efek dari curse of dimensionality ini juga. Jadi ketimbang kita terlalu banyak fitur dengan menghasilkan performa yang sama, mendingan kita pakai fitur yang lebih sedikit aja karena secara komputasi pun lebih sederhana, lebih mudah, dan juga kalau kita mungkin ngedeploy modelnya itu lebih latensinya juga lebih kecil. Jadi lebih simple lah di model kita. Saya yakin hal ini juga pasti sama serupa di clustering juga. Ya, pasti serupa di clustering juga. At some level point ya, pasti fitur-fitur itu hanya menambah kompleksitas dari modelnya. Secara performa dari model itu tidak akan menambah kayak, oh data ini label ini bakal terpisah lebih jauh lagi nih perbedaannya ketika kita menambah fitur tersebut. Itu saya rasa hal yang serupa bakal muncul kalau di clustering. Dan mungkin jeleknya lagi di clustering adalah kita jadi sangat kesulitan sebenarnya buat interpretasi modelnya. Contohnya kayak gini, not sure minggu lalu saya udah nyampein itu belum ya, saya lupa sekali di minggu lalu kita ngobrolnya apa aja. Tapi misalnya kita punya label 0, 1, 2 di clustering. Nah, masing-masing label ini itu kan nanti bakal kita analyze ya. Kalau misalkan 3 label ini ada 5 fitur. Fitur A, fitur B, fitur C, fitur D, fitur E. Nah, ini bakal kita lihat kan distribusinya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Oh, ternyata yang masuk ke label 0 itu di fitur A itu range value-nya antara 1 sampai 5 misalkan. Atau di label 1 yang fitur A itu range value-nya antara 6 sampai 10. Di label 2 ternyata fitur A itu range value-nya antara 11 sampai 20 kayak gitu-gitu misalkan. Itu kan kita harus nganalisis itu ya, paham ya sebenarnya kayak ciri-cirinya seperti apa. Nah, semakin banyak fitur yang kita pakai, itu nanti semakin banyak juga yang kita analisis. Semakin sulit kita interpretasi ke stakeholder. Bayangkan 5 fitur aja pasti kita udah kesulitan ya, kelabakan ya. Nanti kalau udah kayak 10 fitur, 20 fitur itu nggak bakal kesentuh sama sekali buat kita interpretasi. Maka dari itu,
Pastikan aja ketika teman-teman punya dataset dengan kompleksitas yang lebih tinggi, kayak mungkin punya data-data kategorikal yang kayak tadi, salah satu solusinya adalah teman-teman bisa consider dimensionality reduction techniques kayak konsep PCA yang tadi. Ya, jadi di sini saya kasih keyword aja ya, teman-teman. Kalau mau tahu detailnya mungkin nanti bakal dibahas di mata kuliah lain. Saya rasa pasti ada di mata kuliah lain atau mungkin baca di referensi lainnya juga ya. Lainnya adalah ketika kita punya data-data kategorikal yang lebih kompleks kayak gini, biasanya terutama banyak data kategorikal, biasanya algoritma-algoritma yang kayak k-means yang sifatnya numerik banget itu biasanya kurang perform. Maka dari itu, teman-teman mungkin bisa menggunakan algoritma-algoritma clustering yang lain. Di sini saya ada pakai namanya k-modes atau categorical k-means atau LCA, latent class analysis. Kalau teman-teman mau baca terkait k-modes, teman-teman bisa googling aja nanti cara penerapannya bagaimana. Banyak banget sebenarnya penerapan dari k-modes itu sendiri. Ada juga ada package-nya sendiri yang mungkin dibikin, jadi teman-teman tinggal bisa pakai aja. Kayak ada nih dari kampus kita juga yang mungkin sempat pakai juga. Nah, sisanya apa ya? Sisanya adalah yang tadi, sisanya terkait interpretasi tadi. Jadi hati-hati aja kalau misalnya teman-teman pakai data-data yang kompleks tadi, data-data kategorikal tadi, karena nambah kompleksitas, semakin susah buat interpretasinya. Jadi teman-teman harus punya konteks yang lebih deep sebenarnya, kayak yang kita sampaikan tadi, ya. Nah, kalau teman-teman juga mau baca-baca lebih deep lagi terkait dimensional reduction kayak PCA atau cara implementasinya di PCA, teman-teman juga bisa search sendiri aja ya kayak implementasinya gimana. Saya rasa di Scikit-learn ada, teman-teman bisa pakai aja ya. Yang keenam adalah, sebelum saya pause lagi, yang keenam adalah overfitting. Menarik ya, di sini kita belajar overfitting di materi klasifikasi. Tapi di clustering sebenarnya juga ada istilah konsep-konsep overfitting seperti ini. Nah, ketika teman-teman kayak melakukan data cleaning, pasti banyak banget potensi datanya itu terjadi overfitting, terutama buat spesifik cluster. Entah itu clusternya terlalu banyak data poinnya, terus cluster lainnya itu terlalu sedikit, atau akhirnya banyak sekali data-data yang kayak nggak make sense akhirnya ketika teman-teman interpretasi, dan akhirnya yang ngerasa ini kayaknya miss cluster deh, clusternya salah deh kayak gitu. Jadi makanya itu penting banget sih kayak ngebersihin data dengan bagus, prepare data dengan bagus, jadi nggak ada bias dan nggak menimbulkan overfitting. Nah, overfitting kalau teman-teman ingat kan di klasifikasi kan, cara menanggulanginya mungkin adalah dengan mengurangi kompleksitas modelnya, ya kan? Ingat nggak? Entah itu kayak entah itu kayak fitur selection, fitur-fitur yang kurang relevan itu dihapus, atau mungkin kayak nambahin fitur engineering yang lebih relevan itu pasti, ya kan? Atau mungkin kayak ngerapin algoritma yang lebih sederhana, atau mungkin kayak lakukan hyperparameter tuning salah satunya, kan itu juga salah satu hal-hal yang mungkin kita bisa terapkan buat nge-prevent si overfitting ini ya. Biasanya gimana sih cara kita ngedetect overfitting ini? Mungkin agak sedikit berbeda kalau di klasifikasi ya. Di klasifikasi kan kita selalu bisa kayak nge-compare data antara data training dan data testingnya seperti apa, ya kan, performanya seperti apa. Tapi kalau di clustering kan agak susah ya, kita tidak mempunyai hal semacam itu kan sebenarnya kan. Kita tinggal punya keseluruhan data set,
gimana cara kita dari dataset ini di labeling, labelnya apa. Kalau clustering kan beda konsepnya dengan klasifikasi yang kita split dulu antara data training dan data testing. Data trainingnya mungkin kita train dulu, lalu mungkin datanya di tuning hyperparameternya, lalu dievaluasi, kita compare gimana evaluasi antara data training dan data testing. Nah, dengan menggunakan banyak matriks kayak akurasi, precision, recall, teman-teman udah belajar itu semua, ya. Tapi kalau di clustering itu juga sebenarnya sama, mirip-mirip. Ada matriks evaluasi yang digunakan yang mirip-mirip di sana. Di sini saya nyebutnya ada namanya silhouette score. Salah satu teknik evaluasi yang sering kita pakai lah, sering kita pakai di clustering. Nah, banyak sih di sini sebenarnya kayak misalkan dari dataset yang kita punya dan kayak dari jumlah cluster yang kita punya, kira-kira silhouette score-nya berapa ya? Nah, kalau teman-teman mau detail lagi gimana cara implementasinya ataupun cara penerapannya, parameternya apa aja. Salah satu yang saya bisa rekomendasi artikelnya ke teman-teman mungkin dari Scikit-learn aja. Jadi dia ngitung semua satu matriks ini sebenarnya, di mana matriks ini sebenarnya kayak menggambarkan kayak kualitas dari klaster itu sendiri. Dengan cara kayak ngelihatlah antara satu klaster dengan klaster lainnya, kayak jarak separatnya itu sejauh apa. Ya, jaraknya itu sejauh apa, memisahkan antara satu klaster dengan klaster lainnya. Nah, biasanya semakin jauh berarti semakin bagus dong, kayak bisa memisahkan, ya kan. Dan skornya, range-nya itu antara -1 sampai 1 biasanya. Jadi kalau misalkan semakin tinggi skornya, biasanya separation-nya itu lebih bagus. Nah, biasanya kalau silhouette skornya itu negatif atau rendah sekali, 0 atau negatif, itu biasanya itu indikasi bahwa si algoritma clusternya biasanya overfitting atau bahkan kayak jelek banget lah hasil dari cluster yang kita punya. Maka dari itu kayak mending daripada kayak clusternya -1 sampai 1, mending kita kayak dan itu nge-produce kayak klasifikasi yang salah, insight yang salah buat ke stakeholder, mending kita kayak clusternya manual aja ketimbang kita kayak menggunakan clustering atau otomatis kayak k-means atau dan lain sebagainya. Manual ini dalam artian kita kayak ngeset rule-nya, kayak ada rigid threshold-nya. Misalkan fitur A, misalkan kita ngeset nih threshold-nya manual dari 1 sampai 10. 1 sampai 10 itu label 1 misalkan. 11 sampai 20 itu label 2, 21 sampai 50 label 3 dan seterusnya. Jadi kayak ada spesifik. Atau kalau teman-teman mau labeling, misalkan 1 sampai 10 itu low, 11 sampai 20 itu medium, 21 sampai 50 itu high misalkan. Itu teman-teman bisa ngeset kayak gitu secara manual ketimbang teman-teman menggunakan clustering dengan algoritma yang otomatis dan kayak skor siluetnya itu rendah sekali. Jadi kayak nggak ada kurang insightful jadinya dan banyak misleading insight yang mungkin bisa jadi bakal terjadi. Ya. Mungkin itu sih sebenarnya. Jadi kita bakal ngebahas lagi terkait kayak evaluasi dari clustering ini nanti di materi minggu depan ya. Jadi jangan terlalu khawatir kalau misalkan teman-teman pengen tahu kok silhouette score nih kayak gimana ya, atau mungkin misalkan ada matrix evaluation yang lain nggak ya buat ngukur performa evaluasinya. Itu ada, nanti bakal kita bahas minggu depan, dan gimana cara interpretasinya lebih dalam kita juga bakal bahas minggu depan ya. Tapi yang teman-teman perlu tanamkan di sini adalah pastikan aja cara data cleaning, data pre-processing, dan modeling yang teman-teman lakukan itu tepat
tepat step by step-nya, dan itu nanti bisa generate insight yang lebih tepat lah nanti di modelnya teman-teman. Oke, saya bakal pause dulu beberapa menit. Kira-kira kalau misalnya dari teman-teman ada pertanyaan ya, mungkin bisa kita bahas bareng-bareng ya sebelum kita masuk ke subtopik yang kedua buat lebih detail lagi terkait modelingnya. Ya, monggo. Oke. Nah, kalau mungkin nggak ada, saya mau izin ambil toilet break sebentar, nggak apa ya, mungkin 3 menitan ya. Aku break dulu, mungkin sekitar 3-5 menit. Kita ketemu lagi di 8.28 ya mungkin ya, 8.28 ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain, lempar dulu pertanyaannya ke ini, ke chat juga nggak apa-apa, atau kalau mau dibaca-baca dulu materinya, monggo banget. Saya izin break sebentar ya, toilet dulu. Thanks. Oke, kayaknya belum ada pertanyaan ya. Kita lanjut aja ya. Buat subtopik yang kedua. Semoga masih semangat ya sampai jam 9 ya. Topik kedua adalah challenge di modeling.
buat clustering ya. Nah, kita minggu lalu bahas banyak sekali step-step di klasifikasi ya, apa aja challenge-nya ya. Dan step-step yang harus dilakukan di clustering itu apa-apa aja juga kita mungkin teman-teman juga udah familiar sebenarnya ya. Yang pertama kita selalu start dari problem definition buat melakukan clustering, terus kita ngumpulin datanya. Dari data yang kita punya kita pilih dulu mau pakai fitur-fitur apa aja, baik itu ditentukan secara bisnis atau teman-teman dengan menggunakan eksperimen bagusnya yang mana. Terus juga di pre-proses datanya kayak yang kita bahas di subtopik yang pertama tadi, kalau misalkan ada outlier, ada lain sebagainya, itu kira-kira gimana. Lalu kalau memang udah selesai dari datanya, kita lakukan modeling. Modeling itu kita nge-train dengan menggunakan algoritma yang udah ada, atau kita mau nge-tune up hyperparameternya itu juga bisa dari clustering yang kita punya. Lalu kita bisa evaluasi dengan menggunakan matriks evaluasi yang kita tentukan. Kita bakal bahas minggu depan. Kita interpretasi, lalu kita refine kalau misalkan ternyata ada hyperparameter yang bisa dituning lagi, atau misalkan kalau ada fitur yang lebih masuk akal secara bisnis bisa kita tambahkan, itu kita bisa iterasi di step atau iterasi selanjutnya, lalu kita bisa deliver the result ke stakeholder. Jadi secara proses yang kalau teman-teman lihat sebenarnya kan prosesnya iteratif sekali ya. Jadi misalkan kalau dari modeling ini ternyata kita mau bersihin datanya lagi nih, ini bisa balik ke sini. Kayak yang kita pelajarin di materi yang paling awal yang bareng saya dulu. Kalau misalkan setelah diinterpretasi kita mau adjust lagi dari fitur lagi, kita bisa balik lagi ke sini, atau bisa retrain lagi ulangnya pakai model yang berbeda, itu kita bisa melakukan hal itu. Ya, sampai ketika memang pada suatu titik, ternyata metode clustering ini sebenarnya udah cukup nih buat improve business value. Kita tinggal nge-monitor aja bagaimana performanya, itu kita selalu bisa nge-deliver result ke stakeholder, bagaimana weekly progress dari matriks evaluasi itu, dan juga apakah kita bisa improve atau enggak. Mungkin kalau misalkan di suatu titik ternyata ada ada yang perlu diimprove dari modal, mungkin performanya berkurang, atau ada cluster yang mungkin tiba-tiba bermasalah dalam artian mungkin nge-generate dalam artian transaksi mungkin yang rendah mungkin, atau bisnis metrics yang lain juga bisa. Itu anomali-anomali itu yang mungkin harus kita monitor dari week ke week-nya, dan kita evaluasi gimana cara improve itu nanti ke depannya. Nah, permasalahannya apa aja sih biasanya challenge-nya? Yang pertama adalah parameter buat clustering. Ya, kita di minggu lalu belajar ini ya, gimana kayak cara menentukan jumlah cluster yang tepat. Ya, buat refresher ya ada dua cara sebenarnya. Yang cara pertama adalah dari perspektif bisnis. Bagaimana jumlah cluster ini itu kita tentukan dari requirement yang muncul dari tim bisnis itu sendiri. Ya, contohnya kayak yang kemarin, misalkan kayak mau targeting buat 3 cluster yang berbeda, atau mau targeting buat 2 tipe customer yang berbeda untuk dihadapkan pada 2 landing page atau promo yang berbeda-beda buat maksimalisasi transaksinya itu sendiri gimana. Ya, jadi itu perspektif bisnis yang ada. Yang kedua adalah perspektif machine learning yang kita pelajarin minggu lalu juga ya. Jadi nggak ada spesifikasi dari tim bisnis, jadi penentuan jumlah klasternya itu sendiri pakai metode-metode yang kita punya, yang kayak elbow, ada silhouette score yang kita pelajarin sebelumnya, kita juga pakai hal-hal kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman kurang familiar, apa sih elbow, cara implementasinya gimana, sebenarnya simply kita cukup kayak ngetrain aja model clustering kita,
dalam artian di sini mungkin kalau kita mau pakai K-means, di sini saya langsung pakai scikit-learn aja ya buat K-means kita di sini. Gimana kalau teman-teman ngelihat di sini line by line-nya, mulai dari ngegenerate sampel data secara random, terus juga kayak mungkin dari semua data yang random itu, kita nanti bakal coba nge-fit model K-means clustering kita dengan menggunakan jumlah cluster yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya jumlah klasternya 1, itu secara performa gimana? Jumlah klasternya 2, secara performanya gimana? Jumlah klasternya 3, performanya gimana? 4 gimana? Dan seterusnya. Ya, sampai yang kita tentukan di sini mungkin 1 sampai 10 mungkin di sini. Nah, performa yang kita tentukan tuh cara ngukurnya gimana? Di sini kita ngukurnya dengan menggunakan di sini WCCSS value. Apa itu sebenarnya? Itu adalah skor kayak ini, within cluster sum of square. Jadi kayak jarak antara satu cluster dengan cluster yang lain itu berapa. Atau kita sebutnya juga inersia. Ya, kayak jarak antara satu cluster yang lainnya sejauh apa. Jadi semakin jauh itu semakin bagus. Ya. Nah, jadi akhirnya yang tadi ketika kita punya jumlah cluster 1, inersianya berapa? Cluster 2, inersianya berapa? Sampai cluster 10, inersianya berapa? Kita kumpulin semua nilai inersia tadi atau yang WCSS ini tadi dan coba kita plot di baris yang ini sebenarnya. Sesimpel itu kan. Nah, kalau teman-teman melihat hasilnya kayak gimana, kurang lebih sebenarnya hasilnya kayak gini, ya kan? Kayak ketika kita punya satu klaster, oh ternyata WCSS atau inersianya itu segini, ya. Atau ketika dinaikin klasternya jadi 2, dia jadi turun nih WCSS-nya, jadi sekitar segini. Tapi ketika kita nurun jadi 3, itu masih turun juga. Jadi artinya bedanya masih jauh lah, antara satu klaster dengan yang lain itu masih jauh. Tapi ketika kita ngelihat ningkatin klasternya jadi 4, 5, 6, 7, itu udah mulai konstan ya, udah mulai stagnan sekali sampai ke angka 10. Jadi kalau dalam hal ini kita pilih jumlah klasternya yang paling optimal sebenarnya adalah 3 kurang lebih sebenarnya. Dimana kalau teman-teman melihat kan bentuknya kayak elbow ya, kayak sikut lengan gitu ya sebenarnya. Kalau kita kan lihat kayak gini ya, sikut lengan gini kan. Ini yang kita gunakan sebagai jumlah klaster yang paling optimal di clustering method kita. Dan ini adalah salah satu penentuan tadi jumlah klaster yang paling optimal secara perspektif model atau secara perspektif machine learning. Nah, jadi tanpa banyak campur tangan dari tim bisnis itu sendiri. Tapi kalau misalkan ya, kita mau menggabungkan antara insight dari tim bisnis dan insight dari machine learning, oh ternyata tim bisnis maunya 4. Ya udah sebenarnya nggak apa-apa kalau kita tambahkan 4. Cuman mungkin dengan catatan, mungkin antara klaster 3 dan klaster 4 itu kayak jaraknya nggak jauh berbeda nih antara satu sama lainnya. Jadi mungkin agak mirip-mirip sedikit, tapi mungkin treatmentnya ya kita beda-bedain sedikit lah. Jadi nggak berbeda banyak. Dalam artian apa ya, ciri-ciri untuk si klaster 3 dan klaster 4 ini untuk apa ya, di treat itu sama lah. Kecenderungan untuk melakukan sesuatu itu sama behavior-nya. Kalau misalnya kita menggiring mereka buat bertransaksi, biasanya si klaster 3 dan klaster 4 ini mungkin kecenderungan transaksinya itu bakal mirip sekali ketimbang yang kita punya di klaster 1 atau klaster 2. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi itu nggak masalah kalau memang tim bisnisnya itu mau klaster 4. Ini bahkan jauh lebih tidak masalah ketika jumlah klasternya lebih sedikit, contohnya maunya 2, itu nggak masalah juga sebenarnya secara bisnis ya. Jadi sebenarnya yang nentuin tim bisnis mau klasternya berapa, cuman dari metode klaster kita pakai K-means ternyata itu nggak optimal, harusnya bisa 3, tapi kita mau kompres jadi 2, itu sebenarnya nggak apa-apa juga sebenarnya. Karena toh yang mengeksekusi ini kan semuanya tim bisnis juga, mereka yang lebih paham ketika kita interpretasi datanya,
ini harus diapain, harus di-treat seperti apa, dan lain sebagainya. Ya, jadi ada 2 perspektif itu buat menentukan jumlah klasternya kalau kita menggunakan clustering. Ya. Yang kedua adalah ini mungkin saya ngelihatnya di ini ya, di dokumentasinya K-means dan dokumentasinya clustering di scikit-learn ya. Nah, yang kedua adalah terkait distance matrix. Ini adalah salah satu parameter yang menarik sebenarnya kalau kita ngobrolin distance matrix. Entah ini saya udah dibahas apa belum, tapi kalau di bagian saya. Tapi ini adalah salah satu pengukuran yang penting sekali. Pengukuran yang penting sekali. Biasanya ketika kita menggunakan metode K-means clustering, perhitungan jarak yang default adalah dengan menggunakan Euclidean. Saya ingat ini udah dibahas di materi KNN, saya ingat. Tapi kalau misalkan caranya berbeda, teman-teman bisa pakai Manhattan, misalkan pakai yang agak belok gini ya. Atau kayak Minkowski, yaitu kayak generalisir antara Euclidean dan Manhattan. Kalau teman-teman ingat di materinya. Ya. Tapi juga ada sebenarnya kayak perhitungan-perhitungan jarak yang berbeda lagi kayak cosin atau Hamming distance atau misalkan Haversine ketika kita mau ngitung jarak antara titik A dan titik B di suatu sphere di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngitung antara titik A dan titik B di suatu di peta misalkan, di peta di bumi ya. Jadi teman-teman mungkin salah satu yang cocok adalah dengan menggunakan Haversine salah satunya. Sisanya banyak sekali sih. Ini harus disesuaikan dengan apa ya, use case-nya teman-teman itu sendiri. Bahkan kalau di saya banyak bermain dengan data maps, dengan data kartografi peta. Ketika kita ngetes dengan perhitungan Euclidean itu hanya akan valid ketika kita kayak nge-transform apa istilahnya, nge-mapping data kayak biasanya kan kalau di GPS ada yang namanya latitude longitude ya. Kalau teman-teman lihat di peta kan ada yang namanya value-nya berapa, koma berapa, misalkan latitude longitude-nya berapa ya kan. Itu apa ya, map itu harus ditransform sedemikian rupa dengan mapping tertentu. Saya lupa konsep istilahnya apa, terminologinya. Jadi harus ditransform baru kita bisa melakukan perhitungan distance yang lain, entah itu Euclidean atau kayak routing distance dengan menggunakan Manhattan mungkin contohnya dan lain sebagainya. Jadi perhitungan jarak itu penting banget. Apakah jaraknya dihitung line atau straight line atau dihitungnya pakai metode tertentu. Dalam kasus saya misalkan di Maps lagi, perhitungan jarak tuh banyak sekali. Ya, ada tadi yang kayak Euclidean misalkan. Atau kok nggak bisa. Sorry. Straight line distance. Saya nulisnya SL aja. Straight line distance. Terus ada juga namanya kayak Haversine juga pasti ada. Terus yang ketiga juga ada routing distance. Nah, misalkan kalau teman-teman mau dari gedung Philcom yang F ke gedung teknik mesin misalkan, kan itu nggak mungkin ditarik garis lurus kan, pasti ada belok-beloknya kan. Itu adalah routing distance yang mungkin kita bisa dapetin juga ya, kayak parameter-parameter kayak gini-gini itu bisa dipakai buat perhitungan jarak berbeda-beda yang menentukan clustering yang secara tepat. Atau misalkan sampai spesifik ke routing distance ini bisa dibagi lagi, jadi kayak walking distance, atau misalkan teman-teman kayak distance-nya by car misalkan, kan pasti berbeda ya. Atau misalkan pakai motorcycle, ini pasti beda nih perhitungan jaraknya. Bisa jadi car harus muter kemana dulu, atau pakai sepeda motor mungkin bisa lewat mana dulu, jalan-jalan yang lebih kecil, itu kan pasti beda lagi. Atau walking distance mungkin bisa ya lebih, ya teman-teman paham lah ya kayak gimana. Jadi semua fitur-fitur ini berbeda dan itu bisa dijadikan fitur spesifik terkait distance kalau di sini.
Nah, memang kalau di K-means, balik lagi ke materi utamanya, memang kalau di K-means itu intinya biasa defaultnya adalah kita bisa menggunakan Euclidean. Tapi pasti kita bisa selalu nge-tweak yang kayak gini-gini, ya kan? Nah, nggak cuman perhitungan Euclidean tadi sebenarnya kan, kayak jarak-jarak itu banyak sekali dan kayak apa ya? Saya nampilin yang ini aja biar nggak bingung ya. Dan misalkan ketika teman-teman mau menghitung apa ya, use case-nya adalah perhitungan geometri yang berbeda-beda, katakanlah kayak apa ya, misalkan kayak distance between points atau distance di dalam graph misalkan, ya kan? Atau misalkan any pairwise distance yang beda-beda ini, atau ini saya nggak familiar dengan GMM. Ada distance yang jenis-jenis berbeda lah yang teman-teman use case-nya di datanya teman-teman. Teman-teman juga harus menggunakan algoritma yang spesifik di sana. Kayak misalkan ini distance between points, mungkin bisa pakai k-means, atau mau pakai graph distance, mungkin bisa pakai ini dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus aware ada banyak algoritma, ada banyak kasus di luaran sana yang dihitung dengan perhitungan jarak yang berbeda-beda dan algoritma yang diterapkan juga beda-beda. Ya, oke, saya bakal pause dulu sampai sini. Kalau dari teman-teman ada yang mau ditanya dulu ya, monggo ya. Kalau belum saya lanjut sedikit ya. Nanti boleh di drop di akhir Q&A-nya kalau yang misalkan ada. Ya, hal lainnya adalah cara inisialisasinya. Saya yakin kalau teman-teman belajar K-means ya, kan ada inisialisasi centroid di awal, ya kan? Ada inisialisasi centroid di awal kalau teman-teman belajar K-means. Nah, itu biasanya diinisialisasinya secara random kan, kalau mungkin teman-teman belajar ya. Dan secara random, terus semua data point itu dihitung dari masing-masing data point ke centroid, terus dihitung semuanya, terus di cluster dulu dari centroid yang kita punya, terus kan centroidnya digeser ke titik tengahnya, dan itu kita iterasi terus menerus ya kan kalau di K-means. Nah, teknik inisialisasi ini nggak cuma secara random, tapi ada juga yang namanya inisialisasi namanya K-means plus di sini ya. Intinya sebenarnya mereka yang nggak diinisialisasi secara random, tapi mungkin di sini ngelihat lebih ke distribusi dari data poinnya juga ya, ketika mereka menginisialisasi lokasi dari centroidnya di awal tuh di mana. Jadi nggak serta-merta poinnya random. Dan akhirnya kayak iterasinya butuh banyak sekali sampai modelnya convergence. Nah, di sini salah satunya kita bisa menggunakan yang namanya K-means plus. Ya, teman-teman bisa nge-refer dokumentasinya scikit-learn sebagai salah satu contohnya buat sklearn.cluster.k-means ya. Cara inisialisasinya bisa pakai yang ini sebagai parameter yang perlu kita tune di algoritma kita nantinya. Dan kalau teman-teman ngelihat sebenarnya lebih enak ya sebenarnya cara kita nentuin centroid-centroidnya ya. Misalkan kalau kita punya dataset yang kayak gini nih, yang belum ada labelnya nih, kita mau ngelihat centroid yang pertama. Kita ngelihat dari distribusi data poinnya, kira-kira dari distribusinya ini nanti centroidnya di mana ya? Ternyata kita bisa ngambil agak ke tengah-tengahnya nih dari distribusi data yang ini nih. Ternyata ada di sini centroid yang pertama. Terus kita cari centroid yang kedua kalau kita mau bikin 2 klaster. Ternyata centroid yang kedua di sini. Kalau mau bikin centroid yang ketiga, ternyata centroid ketiga di sini, dan seterusnya. Jadi dia nggak diinisialisasi secara random banget, tapi benar-benar ngelihat distribusi datanya secara
garis besar dulu lah kira-kira. Nanti kalau memang udah ketemu nih titik inisialisasi centroidnya di awal, baru kita bisa lakukan iterasi seperti sebelumnya. Ya. Nah, selain titik inisialisasi centroid, pasti penting banget kita punya kriteria convergence di model kita. Terlebih untuk algoritma-algoritma yang sifatnya iteratif, kayak K-means contohnya. Jadi, penting banget kita ngebikin modelnya kriteria buat convergence, buat kayak mungkin contohnya maksimum iterasinya yang harus kita terapkan berapa, atau kayak mungkin kalau udah stable secara performa itu harus kita stop, atau kayak dan seterusnya. Nah, salah satu contohnya mungkin kalau teman-teman baca di K-means ini kan ada salah satu parameter namanya max iteration, ya, yang mungkin kita pakai nanti di algoritma K-means itu berapa buat sekali nge-running atau sekali nge-training algoritma K-means clustering ini. Kalau misalkan teman-teman nggak nge-define, biasanya dia default-nya iteration-nya ada 300, tapi kalau teman-teman mau nge-define manual kayak 250 atau 500 itu juga bisa di data ya teman-teman. Ya. Sisanya sih sebenarnya tinggal dievaluasi aja model machine learning-nya teman-teman, entah itu baik dengan menggunakan silhouette score atau kayak Davis Boolean Index atau Dan Index dan lain sebagainya. Dan ini nanti kita bakal bakal jelasin detailnya kayak di next week, buat make sure kita punya kayak kualitas dari clustering kita itu cukup bagus. Terakhir mungkin terkait gimana cara kita enhance performa dari clustering kita, ya. Mungkin pasti kalau udah dievaluasi kan pasti kita ngelihat ya, oh ternyata misalkan tadi silhouette score-nya rendah nih, 0 atau negatif misalkan. Itu selalu kita bisa enhance. Salah satunya mungkin dengan cara banyak ya, saya selalu bilang kayak gini, ada feature engineering, data preprocessing, tuning hyperparameters, ensemble methods, mungkin menarik ya yang ensemble methods sebenarnya, atau menentukan evaluation matrix yang tepat, atau pemahaman domain knowledge yang bisnis yang tepat. Nih kayak, ini mungkin terutama buat menentukan fitur-fitur ya, atau cara interpretasi itu penting banget mempunyai domain knowledge yang kuat sekali. Saya mungkin kalau fitur engineering dan data preprocessing mungkin nggak beda banyak ya dengan pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, jadi nggak bakal saya bahas. Saya bakal bahas 2 poin aja terkait hyperparameter tuning dan ensemble methods mungkin. Di hyperparameter tuning saya rasa caranya bakal sama banget sebenarnya dengan yang kita lakukan di clustering. Dengan yang kita lakukan di klasifikasi. Ya. Saya harap teman-teman udah beberapa familiar ya dengan cara hyperparameter tuning ya. Untuk sedikit refresher, ada cara hyperparameter tuning dengan menggunakan grid search misalkan. Ada namanya juga random search. Ya kan, buat refresher. Nah, di mana misalkan ketika kita mempunyai banyak sekali hyperparameter yang kita terapkan, grid search ini bakal mencoba semua kombinasi hyperparameter tersebut. Ya, contohnya di sini kita mau menerapkan implementasi K-means clustering dengan menggunakan grid search. Nah, hyperparameter yang kita mau adjust, mau tuning itu ada ini. Mulai dari n clusters, inisialisasinya gimana, max iteration-nya ada berapa. Nah, jadi kalau kita menerapkan grid search, kita bakal coba satu-satu kombinasinya. Kalau n clusternya 2, K-means pakai inisialisasi K-means plus, max iteration-nya 100, kira-kira nanti silhouette score-nya berapa ya, karena dia scoring-nya pakai silhouette score. Atau misalkan kalau n clusternya dia ada 2, terus K-means-nya, terus inisialisasi K-means plus, iteration-nya 200, dia berapa ya? Kalau dia clusternya 2, inisialisasi K-means plus,
iteration 300 berapa ya. Jadi untuk semua kombinasi hyperparameter yang kita punya, ini nanti bakal dicek satu persatu, dihitung skornya berapa, dan kita cari mana skor yang paling bagus. Ya, sama halnya dengan satunya tadi ada random search ya kan. Random search itu kita sebenarnya pemilihan hyperparameter itu lebih random lagi, jadi kita nggak kayak nyoba semua kombinasi hyperparameter, tapi kita nyobanya secara random, dan sama dari percobaan-percobaan yang random tadi, kira-kira mana ya yang punya skor yang paling bagus dari satu dengan yang lainnya, ya. Nah, caranya sama kalau di scikit-learn. Tapi kalau misalkan teman-teman mau bikin coding from scratch juga sebenarnya bisa-bisa aja, mungkin tapi lebih kompleks ya. Nah, caranya adalah yang pertama pasti kita inisialisasi dulu aja parameter-parameter yang mau kita tuning. Ya, tadi ada cluster, ada initialization, ada maximum iteration juga. Terus kita inisialisasi juga model k-means-nya gimana. Kita inisialisasi juga buat grid search-nya gimana dengan menggunakan cross validation. Mungkin teman-teman juga udah belajar cross validation. Sama kita pakai metode evaluasinya pakai silhouette sebagai scoring-nya, ya. Nanti kita tinggal lihat aja dari semua kombinasi hyperparameter ini kira-kira yang mempunyai kombinasi parameter terbaik apa aja, dan yang punya silhouette skor yang paling bagus tuh yang mana aja, ya. Jadi ini yang mungkin pasti teman-teman lakukan ketika teman-teman melakukan modelingnya, sama kayak si klasifikasi yang kita punya sebelumnya, cuman di sini modelnya tinggal menggunakan k-means clustering aja di sini, dengan menggunakan scoring yang berbeda juga. Di sini pakai silhouette score, ya. Oke, nah sisanya apa lagi ya? Sisanya adalah yang terakhir banget. Jika teman-teman kayak mau enhance clustering performance, jujur saya jarang pakai metode ini ya. Karena ketika kita ngobrolin clustering, kita mau model yang sesimpel-simpelnya sebenarnya. Ketika kita ngobrolin clustering, ya kayak menggunakan k-means saya apakah udah cukup, menggunakan hierarchical clusteringnya udah cukup, karena yang yang perlu kita dapatkan dari clustering adalah klasternya itu kita bisa pisahkan satu klaster dengan yang lainnya dengan baik, dan juga klasternya itu mudah diinterpretasi, ya. Nah, biasanya konsep dari ensemble methods itu kan kalau teman-teman ingat ya, atau kalau teman-teman belajar atau refresher aja deh, saya kasih refresher. Ensemble methods itu adalah salah satu teknik di mana kita kayak mengkombinasikan lebih dari satu model, istilahnya, kasarannya. Ya, jadi kalau misalnya kita punya decision tree, kita pakai lebih dari satu decision tree. Atau kalau mau pakai apapun sih sebenarnya, itu kita kombinasikan satu persatu, dan nanti kita kayak gabungin dari model-model ini performanya gimana. Nah, ini biasanya yang paling gampang contohnya adalah kita punya konsep yang namanya bagging misalkan. Ini bagging. Bagging aja deh yang paling gampang deh. Bagging misalkan. Bagging itu, sebentar, sorry. Oke. Bagging itu adalah di mana ketika kita misalkan punya keseluruhan dataset ya, dari yang ini, keseluruhan dataset, kita bakal nge-split menjadi beberapa subsample, apa istilahnya? Beberapa dataset lagi. Misalkan di sini kita mau ngebagi jadi 3 dataset yang terpisah. Dataset pertama, dataset kedua, dataset ketiga. Nah, kita pisah jadi 3 dataset yang berbeda. Dan dari sini pastinya biasanya dataset ini di-generate secara random dari dataset asli yang kita punya di sini. Jadi ini di-generate secara random, nanti ini juga secara random di-generate-nya, ini juga di-generate secara random. Ya. Nah, dari masing-masing hasil dari dataset ini, itu nanti bakal kita terapkan algoritma kita, apapun itu. Entah itu teman-teman mau menerapkan algoritma clustering k-means, atau
algoritma clustering, hierarchical clustering, atau kalau misalkan diklasifikasi teman-teman mau ngebikin decision tree-nya masing-masing. Jadi di sini ada decision tree, di sini juga decision tree, di sini juga ada decision tree. Itu boleh banget. Nanti kalau udah dapat hasil dari masing-masing modelnya, kita prediksi labelnya apa, misalkan labelnya 0, ini misalkan labelnya 1, ini misalkan labelnya 0, lalu kita bisa kayak melakukan agregat di sana. Agregatnya macam-macam, entah itu di voting, entah itu di average, entah itu di apapun itu, agregatnya macam-macam. Kalau dalam kasus kayak gini, kita ngelihat ya, decision tree yang pertama atau algoritma clustering yang pertama itu menghasilkan labelnya 0. Algoritma clustering yang kedua labelnya 1. Algoritma clustering yang ketiga labelnya 0. Karena lebih banyak yang labelnya 0 di sini ya, kita bisa nge-labeling clusternya itu adalah 0. Ya, kayak gitu-gitu konsep dari bagging itu sendiri. Nah, tapi implikasinya apa? Implikasinya sebenarnya adalah karena banyak sekali kayak algoritma yang kita terapkan di sana, ini aja udah ada 3. Biasanya proses interpretasinya pasti bakal lebih susah. Karena kayak mungkin kalau di clustering yang pertama dia interpretasi datanya gimana, clustering yang kedua dia interpretasinya gimana, clustering yang ketiga dia interpretasinya gimana. Itu beda-beda satu sama lainnya. Maka dari itu bakal susah banget, tambah kompleksitas banget ketika teman-teman benar-benar mau clustering data ini satu-satu nanti gimana hasilnya. Ya, implementasinya pun juga lebih sulit sebenarnya kalau teman-teman ngelihat. Jadi ini cukup opsional ya. Ini benar-benar dilakukan ketika mungkin teman-teman tidak mendapatkan hasil yang bagus di clusteringnya biasanya. Kayak nggak puas lah dengan metode clustering yang memang udah ada. Teman-teman bisa melakukan konsep bagging ini secara manual aja, mulai dari yang kayak nge-split datasetnya di proses bootstrapping tadi, nge-split dataset yang tadi ini ya. Kalau teman-teman mau lihat ya, yang kayak gini, dari satu keseluruhan dataset utuh jadi beberapa dataset subset yang berbeda-beda. Ya itu adalah proses bootstrap kita sebutnya biasanya. Terus kalau udah dapat dataset yang udah di bootstrap, baru kita kayak ngelatih ngetraining model ensemble kita lainnya, kayak mungkin ngebikin model dari subset yang pertama dengan menggunakan k-means yang pertama dan seterusnya. Jadi kayak cara kita kayak nge-ensemble clustering itu juga very spesifik, use case-nya mungkin nggak banyak yang dilakukan. Tapi ini sebenarnya adalah salah satu teknik-teknik buat nge-enhance clustering performance. Ya, mungkin itu aja sih kalau dari saya sih. Mungkin sebagai penutup aja buat yang ini, pasti banyak banget ya kayak yang teman-teman lihat di sini ya, kayak secara garis besar efek dari data processing atau cleaning gimana, efek dari modeling gimana, yang kayak mungkin penentuan jumlah cluster tadi kayak gimana. Jadi make sure aja teman-teman harus paham sih kayak sifat datanya itu kayak gimana. Apakah datanya wujudnya A, B, C, D, E dan harus dilakukan normalisasi apa enggak, harus dibuang outlier apa enggak, kayak tadi jumlah klaster yang tepat berapa. Teman-teman harus paham datanya dan komunikasikan itu juga kebutuhannya ke tim terkait yang implementasi itu. Juga penting banget sih kayak menerapkan inilah secara signifikan dan juga mempunyai evaluasi yang tepat juga di clusteringnya juga, dan performa yang bagus juga untuk memisahkan antara cluster satu dengan yang lainnya. Jadi keep practice aja sih sebenarnya buat mendapatkan solusi yang paling optimal itu. Ya, mungkin itu aja dari saya. Ya, terima kasih ya. Mungkin saya buka sesi diskusi ya kalau memang ada ya. Thank you semuanya. Terima kasih Mas Rizky.
Monggo ya kalau ada pertanyaan dari teman-teman ya. Kita tungguin 1 menitan, 2 menit gitu ya. Kalau misalkan ada yang masih digesting semuanya dan oh baru kepikiran ada pertanyaan ini itu ya. Oke, kalau misalkan udah ada, mungkin saya balikin sesinya ke Mas Rizal lagi ya, Mas ya. Thank you. Baik, terima kasih Mas Rasi. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lain selain dari materi ini juga? Ada nggak kira-kira? Nih, sepertinya teman-teman belum ada yang bertanya. Mungkin dari Mas Rizky ada ini tambahan lain? Nggak ada ya? Ada dari saya. Untuk minggu depan harinya jadi diganti atau gimana? Oh, jadi Oh, iya. sekali diobrolin aja Mas kalau emang ini ya. Jadinya biasanya hari apa? Hari Jumat ya? Jumat. Berarti tanggal Jumat itu Juni ya? 9 ya. Oh ya teman-teman, tanggal 9 Juni ada kuliah nggak? Hari Jumat. Jadi hari Rabunya itu Mas Rizky nggak bisa. Ada kuliah? Nggak ada ya? Ada. Jam berapa yang kuliah hari Jumat? 8.40? 8.40 ya? Kalau misalkan kita mulai jam 7 gimana? Kayak hari Rabu gini. Tapi ganti hari Jumat gitu. Nanti yang ini bisa keluar duluan. Ya? Ya tetap. Menggantikan yang hari Jumat. Menggantikan hari Rabunya gitu. Jadi hari Rabu minggu depan nggak ada kelas, tapi diganti hari Jumatnya gitu. Bisa ya? Mas Rizky yang hari Jumat jam 7 gitu gimana? Aman Mas. Bisa ya? Aman. Oke. Oke deh kalau gitu. Mungkin itu tadi udah dijelasin belum ya kalau dalam klaster itu prinsip dari klaster itu mungkin untuk teman-teman juga ya, satu klaster itu harus semirip mungkin dan antar klaster itu harus jauh mungkin. Udah ya? Udah di Oh, sudah. kemarin. Ada minggu lalu ya. Oke. Mungkin itu aja. Oke, nggak ada pertanyaan lain dari teman-teman? Nggak ada ya? Terus gitu aja, Mas Rizky mungkin bisa diakhiri aja. Siap. Oke. Kita ini ya, ketemu lagi minggu depan.
minggu depan hari Jumat ya, jam 7 pagi. Yes. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.